Saudara terkasih, ya sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, supaya di depan nggak terlihat kosong, yang di belakang bisa maju ke depan aja. Semua yang di belakang, biar kita ke depan, di sini masih banyak yang kosong, supaya nggak jauh kali kita ke belakang. Yang nanti yang belakangan bisa duduknya di belakang, nggak apa-apa, ke depan banyak yang kosong. Bapak Ibu Saudara, ke depan aja. Ya berita, ya pas stop dulu, kita ke depan aja dulu. Shalom bagi kita semua Ibu Saudara, shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah dimulai di tahun ini, di tahun 2022, berkat baru, anugerah yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Oh Allah yang luar biasa bagi kami. Sepanjang Tuhan Yesus tahun yang berlalu Tuhan, di tahun 2021 penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan pagi hari ini Tuhan, di awal tahun Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan umat dan hamba-Mu datang sujud menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan Yesus penuntut kami. Kau yang menjadi kepala atas kehidupan kami Bapa. Menuntut kami di tahun yang baru ini Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh dikasihkan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami memuji, kami mau sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang
Bersyukur berterima kasih Tuhan buat kebaikan, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Makasih Tuhan. Worship you Jesus. Biarlah hidup kami Tuhan mengenapi setiap kebenaran firman. Hidup kami bertumbuh Tuhan Yesus. Hidup kami sebagai penyembah-penyembah. Terima kasih Bapak. Sebab musim baru telah tiba, new season, tahun yang baru Tuhan, di mana tahun ini kami mau lebih lagi bersuka cita
bersorak-sorai menyanyikan nama Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari siap bersorak-sorai memuji Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita amin. Yang bersuka cita sebelum kita bersorak-sorai, katakan kiri kanan kita. Bapak pakai masker, katakan selamat tahun baru. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Tepuk tangannya bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kita siapkan hati kita dan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kita. Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami memberikan sukacita, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Terima kasih Bapa, sepanjang tahun 2021 Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
segala anugerah, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar di tahun ini Bapa, di awal tahun ini Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua. Setiap langkah kami, setiap apapun yang kami rancangkan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik, amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat tahun baru 2022. Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu, Saudara terkasih, multimedia kita bermasalah. Ya tiba-tiba bermasalah, nggak bisa lagi ya. Laptopnya
dosa katanya. Kita doa. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan membawa tema tentang new season, the spiritual renewal, pembaruan rohani. Berhubung kita di awal tahun ini, banyak yang harus kita perbarui Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 25. Sampai saudara dapat katakan amin. Saya tunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 25. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu, oke, sekali lagi kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu Saudara terkasih, kata yang populer dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 1998 adalah saat ini kata reformasi. Ya, kata reformasi ini dipastikan selalu muncul di media massa, termasuk di media sosial saat ini. Reformasi. Sampai hari ini juga Bapak Ibu, ya, gaung-gaung reformasi sampai sekarang terdengar. Bahwa di sini dikatakan semua lapisan masyarakat, baik yang terendah maupun tertinggi, menggaungkan yaitu reformasi. Kita tahu sejarah Bapak Ibu, sejarah di mana bumi pertiwi kita telah mencatat bahwa kata reformasi telah melengsarkan presiden kedua kita, yaitu Soeharto, yang telah memimpin 32 tahun, ya, 30 tahun. Dan rakyat Indonesia sampai hari ini masih saja meminta reformasi, perubahan yang baik bagi Indonesia. Ya, sampai sekarang masih ada perubahan. Sudah ada pemimpin buat misi-misi begini, masih ada yang kurang. Semua meminta perubahan. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi merupakan bagian pendahuluan dari khotbah saya ini, yang berkata seperti hanya merupakan pengantar betapa pentingnya perubahan dalam kehidupan ini. Orang-orang dunia pun mengharapkan perubahan, apalagi kita Jemaat GBK tersebut atau seluruh pengerja mengharapkan juga perubahan. Ya. Itu merupakan kebutuhan yang terpenting yang saat ini yang harus kita lakukan. Ya, di dalam new season ini, musim baru. Bapak Ibu, mengapa kita perlu pembaruan rohani? Mari kita buka di Yesaya 58 ayat 1. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Firman Allah mengatakan, serukanlah. Sekaranglah waktunya untuk menyatakan kelemahan dan dosa umat Allah, agar mereka sadar akan perlunya reformasi. Kalau ditelaah Bapak Ibu, Yesaya 58 ayat 1 merupakan suatu kesempatan bagi kita umat Tuhan untuk mengalami perubahan, untuk menghindarkan kita dari dosa. Ya, begitu baiknya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kalau kita telah ada ayat itu, ayat 1 itu di pasal 58 ayat 1.
bahwa di sini serukanlah kuat-kuat, jangan tantang, nyanyikanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada seluruh umatku setiap kesalahan mereka. Kalau ada yang menegur kita, kalau ada yang memberitahukan segala pelanggaran kita, puji Tuhan. Berarti Tuhan memakai dia untuk kita berubah di hadapan Tuhan. Pembaruan rohani ini yang harus kita pentingkan dan butuhkan saat ini di awal tahun ini. Saya mengutip dari kutipan Ellen G. White, katanya begini: hendaklah para gembala sekarang mengangkat suara dan menyuruhkan kebenaran masa kini. Hendaklah kita menunjukkan kepada umat itu di mana kita sedang berada sekarang dalam sejarah nubuatan. Kita hidup di dalam masa nubuatan, di mana Tuhan memakai seluruh hamba-hamba Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa, bagi negara, bagi semua orang. Maka dari itu ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk terhindar dari segala dosa, pelanggaran-pelanggaran. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi. Waktu Tuhan sebentar lagi. Artinya dari ayat Yesaya 58 ayat 1 tadi, kita harus berjaga-jaga. Karena kita semua adalah anggota. 2 minggu lalu sudah saya berkata, kita ke dunia ini seperti kita ngekos. Bapak kita menitipkan kita di sini. Baik-baiklah kita di dunia ini. Kita seperti di mana kita tinggal di tempat yang jauh dari orang tua kita. Kita merantau ke dunia ini bersama-sama. Harus kerjasama. Jangan di kamar sana, di kamar sini saling sirik-sirikan, saling menjelek-jelekkan. Woi, ribut kali kau kamar sebelah. Seperti ini juga keadaan hidup manusia. Selalu mengoceh dengan sifat karakter manusia yang awalnya sendiri pun dijelekkan. Di sini saya ambil 3 alasan Alkitab dan Rono buat mengapa kita memerlukan pembaruan rohani saat ini. Ya, kita cepatkan aja di Wahyu pasal 3 ayat 16. Karena saat ini umat Tuhan dalam kondisi suam. Roh Nubuat memberikan definisi suam itu sebagai, yang pertama saya ambil, Kristen asal-asalan atau formalitas. Ya, KTP-nya aja Kristen, tapi hanya Natal dia datang. Hanya ibadah yang tertentu aja dia datang. Hanya waktu anaknya mau dibaptis atau anaknya mau di tradisi datang ke gereja, bersolek, bersalon, dan setelah itu nggak datang lagi. Paskah datang, Natal datang, sampai membeli baju mahal, ke salon juga mahal-mahal. Itu Kristen asalan, formalitas saja. Yang kedua saya ambil lagi, acuh dan tidak mau bertanggung jawab. Hati-hati, puji Tuhan semua di sini melayani. Kristen yang suam kuku, dia tidak peduli dengan yang lain, apalagi gereja. Dia tidak peduli dengan tanggung jawab. Padahal orang Kristen harus melayani Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan padamu. Gak mau bertanggung jawab, suruh datang berdoa, padahal dia hamba Tuhan, tidak datang berdoa. Suruh berdoa, padahal dia melayani, dia hamba Tuhan. Berdoa di rumah, dia tidak berdoa. Tidak bertanggung jawab, suruh melayani atau jadwalnya hari ini tidak datang. Ini hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau ada anggota kita, pekerja kita, kalau tidak bertanggung jawab, kita kesal. Udah memang tugas hari ini, dia tidak datang. Betapa kesalnya. Yang ketiga, kerohanian yang netral. Gitu-gitu aja. Maksudnya kerohanian netral adalah dia tidak takut dengan tantangan, dia tidak berani menyelesaikan masalah, dia lari dari masalahnya. Itu kerohanian yang netral. Kalau rohani yang speknya tinggi, Bapak Ibu, dia menghadapi semuanya. Walaupun dia gagal, walaupun dia jatuh, tapi dia tetap tegar berdiri. Jadi imannya semakin naik, bukan begitu aja. Kesalahan aku nangani ini, nanti takut ada masalah.
nanti banyak pengeluaran nanti, udahlah gitu-gitu aja lah. Udahlah, bagus aku dengan posisiku seperti ini. Tidak mau ngambil tantangan. Ya. Bapak Gembala Pembina sering katakan extra mile. Ya, extra mile, melakukan segala pekerjaan lebih dari satu, tapi berbuah. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang dangkal. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Memiliki pengetahuan yang dangkal. Dia sering bercerita tentang firman Tuhan, tetapi tidak tahu dia apa makna firman Tuhan itu. Hanya dengan pemikirannya saja, hanya dengan hatinya saja. Sama seperti saya katakan ya waktu Natal lalu, fanatik di luar, maunya keinginan dia, kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, dia marah, dia menyakiti orang. Karena pengetahuannya dangkal. Semakin orang banyak tahu tentang firman Tuhan, semakin rendah hati. Dia banyak mendengar dan menelaah apa perkataan orang itu, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan hidup dari perkataan orang. Hiduplah sesuai dengan firman. Kita akan naik. Melakukan tuntutan agama di luar Kristus. Melakukan tuntutan agama, ya. Saya tidak menjelaskan gereja mana itu. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai sekarang pun masih ada orang Kristen masih percaya dengan dengan roh-roh nenek moyang. Masih ada ya. Masih ada. Padahal iman orang Kristen ya selalu dikatakan Bapak Gembala Pembina luli, ludah dan lidah. Perkatakan aja. Kadang-kadang mau pergi dia atau mau beli sepeda motor baru, siram dulu, ya baru didoakan. Padahal hanya tumpang tangan saja kita bilang diberkatilah di dalam nama Yesus. Iman. Ada lagi mau apa namanya di dalam adat mereka lagi harus datang permisi opo. Apalagi kalau kita pergi ke suatu tempat yang di situ di mana adatnya kental sekali, harus mengucapkan permisi atau menyumbangkan sesuatu. Kami pernah pergi sama Mama Derang dulu sama teman-teman waktu zaman kuliah ke Piso-Piso, ya Piso-Piso main. Kami turun sampai ke bawah, wah main kali dan kemudian naik berarti turun ke situ. Jadi kalau mau ke situ harus siapkan rokok, siapkan batang dulu. Biar ada situ penghuninya tidak marah. Apalagi kami membawa daging B2 biar makan situ. Ibu bilang nggak ada itu, nggak ada. Marah tukang apanya. Biarkan marah. Beda iman aku dengan imanmu. Makan kami nggak apa-apa kok. Kenapa-napa? Rokoknya di sama teman saya jadinya. Kadang-kadang Kristen seperti itu yang sepertinya melakukan tuntutan agama di luar Kristen. Ini yang susah. Menduakan Tuhan, melanggar perintah Tuhan yang pertama. Yang ke-6, merasa bahwa jabatan akan menyelamatkan. Ini juga termasuk Kristen yang suam-suam bogo. Dia memiliki pekerjaan, memiliki jabatan yang baik, dia percaya dengan pekerjaannya itu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia percaya dengan pekerjaan dan jabatannya itu dia akan bisa tenang hidupnya. Tetapi nothing, tidak semua. Dia mengandalkan semua teman-temannya, organisasinya. Tidak. Ya. Saya bicara dengan Bapak Gembala Pembina kemarin. Artinya saya mau dipenjarakan, saya mau diusir dari pekerjaan. Jadi teman saya bilang seperti ini, kayak mana kau Bondor katanya? Siapa yang mau pandalkan katanya? Siapa dekingmu? Saya bilang begini, saya dengan nada ketawa, daging saya Yesus. Biarkan daging dia pejabat-pejabat, tapi lebih besar daging saya. Maaf kata Bapak Ibu, pejabat itu cuma berapa tahun? Tuhan Yesus selama-lamanya. Orang yang semakin dekat sama Tuhan, semakin Tuhan peluk. Tidak akan dibiarkan. Karena saya yakin, percuma saya khotbah di sini, saya bilang percayalah Bapak Ibu, engkau akan selamat kalau engkau dekat dengan Tuhan. Tidak ada satu pun orang menyentuhmu. Ketika saya dapat seperti itu, saya dorong, saya kalau pernah begini, percuma seperti angin jadinya.
Itu juga Bapak Ibu, kalau berkhotbah di sini seperti pedang bermata dua, kena saya dan kena semua. Berat sebenarnya, tetapi ini yang harus kita jalani, bahwa ada Tuhan bersama kita. Amin. Mendengarkan firman tetapi tidak mau melakukannya, ya kita tahu sendiri ya. Jangan hanya mendengarkan saja tapi tidak melakukan. Nihil juga Bapak Ibu. Setengah hati ya. Yang terakhir setengah hati. Jangan kita setengah hati dalam bergereja, beribadah dan melayani. Full. Harus full. Karena kalau orang setengah hati, ya setengah hati, tidak akan diberkati Tuhan. Ya udahlah, aku hanya melayani aja. Ngapain aku melayani, ini kan tugas ini. Tak akan diberkati Bapak Ibu. Yang kedua, agar umat Allah tahan menghadapi ujian pada masa yang akan datang. Saya kutip juga di Ellen G. White, dikatakan di sini, umat Allah tidak akan tahan menghadapi ujian itu kecuali ada kebangunan dan reformasi rohani. Ada kebangunan dalam hidup dan iman kita, baru kita bertahan dalam setiap ujian dan masalah. Ya, banyak tuntunan saya lihat dari setiap gereja. Ya, ada yang perubahan paradigma temanya, mendedikasikan rumah Tuhan, macam-macam. Ya, semua tentang perubahan. Semua tentang perubahan tahun ini. Karena saya dengar di tahun ini pasti banyak berkat datang, tetapi banyak tantangan. Kalau tidak tahan, Anda akan terlempar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu uji, tahan dalam masalah, dekat kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, agar hidup kita sebagai umat Tuhan berbeda dengan dunia. Di sini umat Allah yang dewasa, Bapak Ibu, sudah menjadi begitu mirip dengan orang-orang dunia sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Ya, kita tidak boleh sama dengan dunia saat ini. Yang kita harus berbeda. Kalau kita orang yang sering bergumul dengan Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan, pasti beda dari cara berbicara dia, dari cara pandangan dia, dari cara pengertian dia terhadap sesuatu itu, memahami terhadap sesuatu, nah, pasti beda sekali Bapak Ibu. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Ya, saya kutip juga dalam buku Ellen G. White, Reformasi Rohani harus dimulai dari hamba Tuhan. Kita saat ini dimulai dari kita, ya para pekerja Tuhan, para pendeta, pemimpin gereja, dimulai dari semua. Karena reformasi diperlukan di antara umat Allah, tetapi akan dimulai pekerjaan ujiannya dalam diri para pengerja-pengerja dan hamba Tuhan. Ya, pandangan ini sejalan dengan reformasi Alkitabiah yang dilakukan oleh Hizkia. Jemaat gak akan pernah berubah kalau dilihatnya kita hamba Tuhan ini tetap sama dengan dunia. Orang-orang tidak akan pernah berubah dan bertobat kalau kita masih tidak juga masih hidup di dalam dunia, masih berkata kasar, masih minum, masih berbuat dosa. Orang tidak akan pernah mau ikut di dalam iman Kristus. Di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah para pekerja, maka berikutnya reformasi itu harus pula dilaksanakan di rumah tangga atau keluarga. Ya, dimulai lagi setelah dari gereja, hamba Tuhan, mengalirlah ke keluarga. Ya, kita ingin supaya reformasi itu dimulai dalam rumah kita sendiri. Sepanjang bulan 12 saya mendengar dapat kabar yang begitu menjijikkan, begitu memalukan. Ya, mendengar suatu kabar tentang ada orang tua, bapaknya sendiri, opungnya sendiri memperkosa anak cucunya dan anaknya. Ya, kita lihat di media sosial pun begitu, pendeta juga, ya, hamba Tuhan, dia ke sekolah. Kalau rupanya saya dengar beritanya itu
Kalau mau dapat sekolah yang favorit, saya kasih kamu nilai yang bagus. Tapi kiss me, cium aku, menjijikan. Datang lagi ustaz memperkosa sampai membuat hamil anak santrinya. Datang lagi opungnya dan bapaknya berdua memperkosa anaknya umur 3 tahun. Dan dia pernah datang ke gereja ini. Semua berita juga saya dengar. Ada lagi yang jual ke Arab lagi. Sudah diperkosa, jual lagi ke Arab. Kemudian ada lagi anggota saya sendiri. Dari bulan 6 sampai bulan 12 kemarin, tanggal 24, dia diperkosa sama tulangnya sendiri, anak kelas 6 SD. Ketahuannya ketika opungnya mencuci celana dalamnya, berdarah terus. Rupanya ketahuan, dia diancam pakai gunting, dia diancam pakai pisau, dan ketahuannya lagi untuk menahan rasa sakit disuntik pakai narkoba. Kasihan. Sekarang korban anak-anak. Makanya kalau kita lihat sepanjang bulan 12 kemarin, ya Bapak Ibu, sepertinya ada memang roh pecah bulan di Indonesia. Tapi yang diserang anak-anak. Kalau berpikir, anak teman saya ini, anak anggota saya ini, orangnya kecil, ya, orangnya tidak menarik. Kalau kita sudah dewasa, semua akibatnya gara-gara handphone. Kenapa itu? Bawa dulu. Semua dari handphone. Satu. Kedua, kenapa terjadi seperti itu? Semua karena rumah tangga keluarganya tidak baik. Ini teman anggota saya karena kawin 2 kali, anaknya ditelantarkan sama opungnya. Ya, orang dari dulu yang nggak punya anak, kepingin punya anak, tiba udah punya anak, kemudian cerai, kemudian kawin lagi, tinggalkan anaknya yang kemarin. Akhirnya dapatnya seperti ini. Anaknya kena serangan roh persebulan, diserang sama tulangnya sendiri. Musuhnya adalah keluarganya sendiri. Memalukan Bapak Ibu. Kebangunan rohani itu dimulai setelah dari pengerja, dari hamba Tuhan, dari rumah tangga keluarga. Ya, dari rumah tangga. Jadi ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Kita berhati-hati saat ini. Kalau bisa, ya, kalau ada yang punya anak juga, makanya saya bilang sama Mama Deren, kalau bisa jangan kasih cium sama siapapun terhadap keluarga yang di luar sana. Anggap ini corona, dan jaga semua. Karena itu awal mulanya dicium dari leher dulu. Setelah itu digendong. Setelah itu dicium lagi bibirnya. Hati-hati. Ya. Sekarang udah banyak penyakit, apa namanya itu? Apa? Pedofil. Kayaknya penyakit ini menular, Bapak Ibu. Menular. Semua orang suka dengan anak-anak. Ya, menjijikkan sekali. Jadi pembangunan rohani itu yang kedua dimulai dari keluarga. Keluarga yang baik akan memunculkan iman yang baik juga. Keluarga yang baik yang bersekutu dengan Tuhan akan membangkitkan pembaruan rohani. Jadi jelas Bapak Ibu, semua itu memerlukan reformasi. Apakah kita adalah seorang guru, seorang pendeta, hamba Tuhan, ini tergantung dari diri kita sendiri. Jadi bidang apa saja yang perlu mendapat perhatian dari dalam pembaruan rohani ini? Yang pertama, saya ambil dalam pembaruan dalam bidang makanan dan kesehatan. Mengapa? Karena umat Allah tidak bersedia untuk seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Ini saya ambil dari Ellen G. White juga. Kejolohan adalah dosa yang menaklukkan manusia pada zaman ini. Nafsu selera yang telah memperbudak pria dan wanita, membutakan pikiran dan mengumpulkan kepekaan moral sehingga tidak sanggup menghargai kebenaran Tuhan yang suci dan mulia itu. Tidaklah mungkin bagi mereka yang tidak mengalahkan selera dapat mencapai tabiat Kristen yang sempurna.
Ini juga merupakan teguran sama saya juga. Waktu tahun baru juga seperti itu. Ya, sini keluarga semua. Ayo kurangi makan biar kecil perutnya. Saya terbuka saja. Saya bukan tukang ngemil, tapi suka makan nasi. Kita beda orang Medan, kalau pakai nasi gak enak. Nah, nasinya, ya gitulah. Tapi memang dari tahun lalu kurangi. Dan tiba-tiba saya bawa firman seperti ini. Wah, ini sudah teguran. Tahun ini harus mencapai turun berat badan ya Bapak Ibu ya. Agak keren sedikit dulu. Kemudian kita harus jaga kesehatan. Ya, kita jaga kesehatan Bapak Ibu. Ini dimulai dari hal makanan dan kesehatan kita. Kalau kita nggak baik, ya kalau nggak kita makanan baik dan nggak jaga kesehatan, gimana iman dan rohani kita akan bertumbuh dan berubah. Ya, jujur saja kalau kita ya seperti saya gini, gampang kali emosi. Karena kolesterol dosa, kalau diperiksa kolesterol saya nggak tahu sih. Semakin banyak lama semakin tinggi emosi ini. Ya, jaga kesehatan tahun 2022 ini. Kita harus jaga agar iman kita juga bertumbuh dan berubah. Kedua, pembaruan dalam belajar Alkitab dan Roh nubuat. Para ahli berkata bahwa kita dibentuk oleh apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang kerohanian. Jika kita tidak memberikan pikiran kita dengan makanan firman Allah dan roh nubuat, maka kerohanian kita akan menjadi kerdil, akan menjadi kurus. Ya, makanan kita enak-enak, membuat kita gemuk dan membuat kita besar. Tetapi roh kita perlu dengan firman Tuhan. Dari sejak saya dilantik jadi gembala tempat ini, dari kemarin, dari waktu bulan 3 lalu, saya punya visi memang untuk ada kegiatan di gereja ini untuk belajar Alkitab. Ya, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Kemarin hampir terlaksana gara-gara PPKM tutup semua. Kenapa? Umat sebelah sana mau dia belajar. Saya lihat yang belajar itu pun rata-rata memang bukan orang yang suci kali, rata-rata preman semua pun mau belajar agama. Gak apa-apa itu bunyi hancur, tapi kalau agama itu dia harus dibela. Kita untuk belajar Alkitab aja susah, kita untuk baca Alkitab aja tiap pagi itu susah, apalagi mau belajar Alkitab. Ini yang penting, biar tidak ada pengertian sendiri, biar tidak ada sesuai dengan kehendak sendiri. Makanya kita perlu belajar agar iman kita jadi kenyang, kuat. Jadi nanti minggu depan kita akan rapat, akan kita buat semua visi misi untuk setahun ini. Ya, apapun itu ceritanya, sikit pun nanti datang kita rapatkan. Minggu depan kita rapatkan ini, karena harus kita perbarui semua, setiap aspek. Setiap koordinator semua kita terbantu. Ya, ini gereja bukan saya aja yang bergerak, tetapi semua harus bergerak. Karena gereja kita adalah anggota. Ya, firman Tuhan bilang kita semua anggota. Kita semua anggota. Pembaruan dalam pemeliharaan Sabat. Di sini Bapak Ibu, tindakan-tindakan dan perkataan kita harus sesuai, harus jaga pada hari Sabat, pada hari Minggu. Sebelum beribadah, sebelum melayani, maka dari itu hindarkan namanya pikiran-pikiran atau tindakan yang merugikan kita, yang merugikan orang lain. Jaga mulut. Ya, kalau bisa hari Sabat seperti ini kita baik-baik semua. Kita baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Tahan emosi walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Walaupun itu saja. Hari ini saya buka gereja jam 8. Saya bereskan semua di tempat ini. Ya, saya bereskan sampai pada saat tadi main piano sebenarnya. Ya, jadwal saya ini khotbah, tapi rupanya teman-teman tidak datang. Apa perlu emosi? Tidak. Siapa tahu dia ketiduran, siapa tahu dia kecapean.
ya sudahlah. Kenapa? Dalam situasi seperti ini berarti Tuhan ingin kita juga melayani Dia. Bukan hanya satu pelayanan, tetapi semua. Tuhan ingin kita menyenangkan Dia dalam situasi masalah tekan seperti ini. Ya, harus kita perhatikan Bapak Ibu, jangan melibatkan diri dengan percakapan yang sia-sia pada hari Sabat. Percakapan sia-sia dan yang lucu-lucu merupakan pelanggaran terhadap hukum keempat. Ya, mari kita jaga hari Sabat, mulai minggu ini dan seterusnya minggu depan, mari kita jaga semua. Kalau ada yang salah di antara kita, Arab maklumi. Kalau ada yang kurang di antara kita, Arab maklumi. Kita jaga hari Sabat ini, biar semua itu mulia nama Tuhan. Amin. Pembaruan dalam berdoa. Lukas pasal 22 ayat 46. Kata Yesus, berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Saat ini banyak umat Allah merupakan kuasa doa. Sekaranglah waktunya bagi kita bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi para pendoa. Henok diangkat hidup ke surga. Dia adalah orang benar. Apa rahasia hidup Henok? Jawabannya ialah ia rajin berdoa. Henok diangkat Tuhan dengan tubuh yang sempurna ke surga karena ia rajin berdoa, Bapak Ibu. Ia rajin berdoa. Kalau kita mau dikenal Tuhan, padahal hanya Tuhan suruh berdoa saja, minta apa saja. Ya, berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena apa? Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Makanya perlu namanya alat komunikasi ini, yaitu doa. Itu doa. Yang keenam, pembaruan dalam penata layanan. Mengapa? Ini agak sangat penting Bapak Ibu. Karena selama ini cara kita dalam mengembalikan persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu ya, tidak mengikuti pola Alkitabiah. Mari kita buka dalam Maliki pasal 3 ayat 10. Mari ke pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini maksud saya masih banyak dari antara kita semua belum membalikan sepenuhnya bagian milik Tuhan. Ya, masih ada. Saudara, ya, Allah tidak dapat mencurahkan Roh Kudusnya apabila kita masih bersifat tamak. Ya, masih bersifat tamak, tidak membalikan bagiannya Tuhan. Dalam memberikan persembahan juga bahkan banyak yang belum mengikuti sistem Alkitabiah, sistematik, benevolence. Saya ada di stasi, kita buat namanya si Oka. Oka ini adalah orang yang sangat diberkati. Ya, dia sering memberikan persepuluhan. Kemudian Oka ini sebelum pergi ke gereja, dia melihat seorang fakir miskin duduk terlantar di pinggir jalan. Kemudian dia kasihan dengan fakir miskin tersebut. Dia membawa uang persepuluhannya ini dan memberikannya kepada fakir miskin. Dia berpikir seperti ini, gereja kan sangat kaya, gereja ini berkati kok, pelayan-pelayannya penampilannya oke semua, diberkati. Udahlah, saya kasih aja sama dia, biar dia diberkati. Itu persepuluhannya tadi, yang aturannya dibawa ke gereja. Ya. Pertanyaannya, baikkah dia seperti itu? Baik. Dia memiliki kasih, baik. Tetapi caranya salah. Banyak orang seperti dia juga. Udahlah, persepuluhan hari ini untuk kayaknya aja deh, bantu keluarga dulu. Tuhan tahu kok. Tidak, Bapak. Tempatkan persepuluhan di mana Tuhan suruh, Tuhan instruksikan, di gereja lokal Anda bertumbuh. Di mana gereja lokal tersebut Anda melayani dan beribadah. Jangan berpikir sampai ada saat ini perpuluhan itu untuk mengenyangkan gembala dan keluarganya. Dan Tuhan suruh
instruksikan bahwa balikan persembahan ke gereja lokal. Ya, jangan kasihan gereja sana kecil gerejanya. Aku tahu kan sini persembahanku, perpuluhanku ada gereja pusat. Gereja tidak perlu dikasihan-kasihani kata Tuhan. Tapi di mana gereja engkau bertumbuh, di mana gereja engkau melayani, di situ balikan perpuluhanmu. Di situ. Ini adalah pembaruan penata layanan kita untuk Tuhan. Ya. Di sini harus kita berubah. Kalau saya lihat di sini dalam membalikan perpuluhan itu biasanya minggu-minggu ke awal seperti ini. Kenapa? Kita harus melakukan awal dulu untuk memberikan perpuluhan. Karena Tuhan yang awal. Karena kita harus lebih mendahulukan Tuhan dulu, Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau nggak memberikan perpuluhan, Tuhan menentukan tingkat-tingkat lainnya atau memberikan belakang-belakang. Artinya ada kerugian, ada tidak diberkati. Tidak juga Bapak Ibu. Artinya belakang-belakang ini adalah Tuhan menutup semua kesempatan-kesempatan. Yang tadinya dapat berkat, tadi nggak dapat berkat. Yang tadi naik jabatan, tidak dapat jabatan. Yang belakang-belakang. Tapi Tuhan menutup semuanya kesempatan-kesempatan yang memberikan. Mari tahun ini kita perbaiki, ya, cara memberikan perpuluhan yang baik. Kedua, memberikan persembahan, ya. Masih ada juga memberikan persembahan yang remuk-remuk. Kalau bisa memberikan persembahan perpuluhan, siapkan dari rumah, siapkan semua. Ya begini Bapak Ibu, saya lihat juga meme-meme di media sosial semua, ya. Kalau ke salon sampai 200.000 mau, tapi persembahan goceng katanya. Dibuat dari itu. Geli juga lihatnya. Salonnya tebal, tapi persembahannya goceng, rombong-rombong ulat lagi. Itu tuduhan. Banyak manusia sekarang menyembah berhala, lebih mementingkan dirinya daripada Tuhannya. Lebih bagus aku cantikkan diriku biar dia orang cantik, biar orang keren. Tapi Tuhan tidak disenangkan. Tuhan sebenarnya kalau berdandan pun cantik kita, dipoles muka kita, dikasih warna ungu pun merah pun mata kita ini, tapi kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, percuma semua benda-benda itu. Percuma. Dekat dengan Tuhan, memberikan yang terbaik dengan Tuhan, Tuhan memberikan perkenanan bagi kita. Melangkah pun kita, orang merasa manis sekali Jonathan ini ya. Dan kembali Jonathan. Enak bawaannya. Karena kita memberi yang terbaik. Bagaimana kita dapat terbaik kalau kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan kita? Amin. Rasul Paulus di sini dikatakan, berikut ini saya akan mengetengahkan cara memberikan persembahan yang diinginkan Alkitab. Kata Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat 3. Saya sengaja membuat ini sebagai bahan perbandingan dengan kebiasaan banyak dari antara kita dalam memberikan persembahan. Untuk itu mari kita baca instruksi Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. Itu kita catat Bapak Ibu. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dikatakan, kalau rencana Allah hari pertama dalam minggu, intinya di sini adalah mendahulukan Allah. Setiap kali Anda mendapatkan upah, apakah itu harian, mingguan dan bulanan, maka sisihkan pertama persembahan dan perpuluhan untuk Tuhan. Itu rencana Allah. Tapi rencana manusia pada jam kebaktian khotbah saat dia akan diakoni semua mengumpulkan persembahan, mulai membuka dompet. Di situ kita memilih-milih bagaimana mempersiapkan terbaik. Ya Bapak Ibu, di situ kita milih-milih semuanya. Berapa banyak yang diberi? Kalau rencana Allah sesuai dengan berkat yang kita terima. Rencana manusia sesuka hati, anehnya biasanya memilih yang lebih rendah nilainya, seperti saya katakan tadi. Apa yang kita terima dari Tuhan, balikkan lagi bersyukurnya. Yang ketujuh Bapak Ibu, yang terakhir di sini
adalah pembaruan dalam perkataan. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Sudah dapat? Yakobus pasal 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saya bilang, katakan Yakobus pasal 1 ayat 6. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada teman saya juga bilang seperti ini, Nel, lebih bagus aku berkawan dengan seorang pembunuh dan narkoba. Kenapa? Namanya Daniel juga. Jadi panggil Nenel kami semua. Kenapa Nel? Iya, di tempat gereja hamba Tuhan, lidah mulutnya itu harus dijaga, sombong, cakap asal. Itu orang penipu, munafik. Lebih bagus aku hidup dengan pembunuh daripada orang munafik. Ya benar sudah, kalau pikir-pikir. Karena lebih bahaya munafik ini, pembunuh, berkata kasar, penipu. Kita yang masuk lubang buaya jadinya. Kalau pembunuh itu kan gara-gara dia disakiti, bukan karena berbohong, disakiti. Sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, sebaliknya kita semua mulai mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan kata-kata yang positif dan baik. Kita buka di Amsal 27 ayat 1 sampai 3. Ini ayat renungan pagi kami tanggal 1 sama istri kemarin. Amsal pasal 27 ayat 1 sampai 3. Kayaknya memang ini diminta Tuhan sama kita. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat 2. Biarlah orang yang lain memuji engkau, bukan dari mulutmu, orang yang tidak engkau kenal, dan bukan dari bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ya, di ayat 1 sampai 2 Tuhan menegur kita supaya kita tidak sombong, tidak mengeluarkan dari mulut kita hebat. Biarkan dari orang lain yang menilai kita. Dan kemudian kita tidak boleh sakit hati terhadap orang yang tidak tahu apa-apa, yang menjelekkan kita, yang tidak tahu kebenarannya. Kalau kita sakit hati, maka tadi kita sama seperti orang bodoh juga. Ya, harus kita jaga ini Bapak Ibu. Jangan memuji diri sendiri. Misalnya tahun ini diberkati, gereja kita ini diberkati ya. Jangan katakan ini semua gara-gara aku, ini semua aku bawa jiwa. Kalau nggak ada aku, jiwanya kosong. Ya, ada beberapa hamba Tuhan juga saya dengar di sini berkata kepada kami berdua, kalau nggak ada aku bawa jiwa, kosong ini gereja. Ya Tuhan, dia ngomong seperti ini, seperti hebat sekali. Sampai saat ini jiwa hadir tempat ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan siapapun. Ya, mari kita jaga mulut dan lidah kita. Kita pernah dengar info tentang pengaruh perkataan. Ya, informasi ini tentang pengaruh kata-kata negatif terhadap air yang ditulis dalam buku Hidden Matches in Water, karya Masura Emoto, orang Jepang ini Bapak Ibu. Dan pada halaman 31 buku tersebut disebutkan tentang banyaknya orang melakukan percobaan dan tertarik dan melakukannya. Ya, kita pernah dengar ada di sebuah gelas air berisi, gelas itu berisi air dua-dua, yang A, yang B. Yang A ini selalu dikatakan kau baik, kau wangi, kau jernih, kau begini begitu, semua yang baik semua. Yang kedua ini
Tidak apa keruh, bawa keruh. Setiap hari selama sebulan dilakukan oleh Masaru Emoto. Apa yang terjadi? Airnya kuning. Airnya kuning, yang B. Yang ini tetap wangi dan jernih. Perkatakan. Ya. Ingat, benda mati, benda hidup pun kalau kita selalu perkatakan yang baik jadi baik, yang jelek boleh yang jelek. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan. Kita bisa nyakiti orang lain. Kita bilang bodoh kali. Mampus. Menyakiti. Salah pun orang, ya sudah, perbaiki lagi ya. Jangan berkatakan yang kasar. Orang akan teriris hatinya. Jangan bentak orang walaupun dia salah. Orang akan teriris hatinya. Tahun ini adalah tahun perubahan, di mana perubahan rohani kita harus lebih dari tahun 2021. Ya, harus lebih. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kita hidup pada zaman kesuaman. Kristus mengamarkan agar kita segera mengadakan pembaruan rohani tahun ini, sehingga kesuaman itu dapat berubah menjadi kesungguh-sungguhan. Alkitab mengingatkan kita, jika kita tetap dalam kondisi yang suam, kita akan dimuntahkan. Ya, kita akan dimuntahkan. Mari kita jaga semuanya Bapak Ibu. Ya, terlebih tadi yang terakhir. Kenapa saya buat terakhir? Itu penting. Ini, jangan sampai Anda meledak menyakiti hati orang lain. Ketika meledak, semua hancur peluru. Seperti bom. Udah meledak, udah gak jadi apa-apa lagi. Jangan. Tahan. Anda adalah penjinak bom semua di sini. Ya, jangan sampai meledak. Jangan sakiti orang. Amin. Mari kita melakukan pembaruan rohani kita. Jadi renewal, spiritual renewal. New season. Yang kita perlukan ketika kita mau pembaruan rohani ialah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saya undang lagi berdiri. Thank you, Jesus. Mari saya undang juga silakan untuk kita perjamuan. Kau Tuhan menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia silakan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita, Bapak Ibu. Bukankah roti yang akan kita makan adalah persekutuan kita dengan Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Rabbana masyikina labana rabana. firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Biar beri kekuatan dan rema, memberikan kami pengertian di awal tahun ini untuk kami dapat memperbarui iman rohani kami Bapa, untuk memperbarui hubungan kami dengan Engkau Tuhan, menjaga hubungan kami dengan sesama kami, menjaga hati dan mulut dan pikiran kami Bapa. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau ya Roh Kudus untuk membimbing kami jadi arah yang baik. Berkati kami semua tempat ini Bapa. Berkati hamba-Hamba-Mu yang ikut ibadah pada hari ini, kesehatan berlimpah Kau curahkan bagi mereka Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kiranya apapun yang berkati hamba-Hamba-Mu, jemaat-Mu tempat ini, Engkau yang membuatnya berhasil Bapa. Engkau memberkati segala pekerjaan Tuhan.
Kami berdoa di tempat ini, Engkau akan mengangkat kami Bapak ke level yang baik, lebih tinggi lagi Bapak. Dan juga Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami Bapak, memberkati keluarga kami, memberkati semua orang yang kami kasihi Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gerejamu tempat ini, biar di tahun ini Bapak, kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, pertumbuhan jiwa, pertumbuhan rohani ada di gerejamu ini Bapak. Kami serahkan Bapak semuanya dalam tangan-Mu Bapak, dan biarlah kehendak-Mu terjadi. Inilah firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Puji nama Tuhan, saya percaya kita berkati yang dalam firman Tuhan. Pengumuman yang pertama Bapak Ibu, untuk kegiatan sepekan doa Rabu kita dimulai hari Rabu ini. Jadi kami harapkan untuk seluruhnya pengerja bersama-sama kita mengikuti ibadah doa tengah minggu pada hari Rabu pukul 19.30 WIB di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian ibadah-ibadah sekolah minggu itu akan menyusul di minggu depan. Jadi ibadah yang kita kegiatan sepekan yang untuk minggu ini adalah yang dibuka pertama kebaktian tengah minggu. Sekali kami harapkan seluruhnya pengajar untuk dapat beribadah bersama-sama kita dalam ibadah doa tengah minggu. Demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati, dan bagi Bapak yang ingin berikan persembahan perpuluhan pembangunan bisa memberikan ke depan kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu yang besar bagi kami, kasih dan kebaikan-Mu apa yang besar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan yang memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah kami berikan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Merindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata. Banyak sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, membentuk sifat kata, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi menjelang siang di tempat ini. Kami yang telah memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, juga bersama dengan perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami pada hari ini Bapa. Karena firman-Mu bagi kami semua satu pembaruan yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Berubah Bapa. Kami percaya pada penyertaan-Mu. Kami percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Biar lewat firman hari ini Bapa, kami boleh melangkah untuk pelayanan di tahun 2022 lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang membuka tuntunan demi tuntunan Bapa, sehingga kami boleh melalui dalam penyertaan-Mu pelayanan yang baru lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat Bapa.
terima kasih berkati hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berlimpah-limpah berkat Tuhan kasih-Nya Bapa, hikmat, kekuatan, kesehatan. Berkati dia, berkati seluruh keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau lah berkati keluarga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan, yang di Jakarta Bapak pembinakan Bapak Isidor Niko Noto Harjo beserta keluarga. Pembina kami di Medan Bapak Bambang Jonan beserta keluarga, Bapak Edi Pretno beserta keluarga, Bapak Johnson Nasir beserta keluarga, Bapak Joshua Ginting beserta keluarga, dan pembina kami Yunus Broto Bapak Udi beserta keluarga, juga gembala di tempat ini Bapak Antara beserta keluarga. Berkat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menaruh visi dan misi di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, untuk membawa gereja-Mu untuk melayani dengan banyak jiwa. Oleh karena Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan, hikmat yang baru Bapak, sehingga Bapak hamba-hamba-Mu Tuhan, kerajaan Tuhan semakin dimuliakan di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa jemaat-Mu yang hari ini Tuhan, seberapa kami boleh hadir Bapak, Engkau berkati kami semua di tempat ini Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi Tuhan. Apapun jadi pekerjaan kami Engkau berkati, dan terus kami dicukupkan Tuhan. Limpahi kami dengan berkat kesehatan Bapak. Buat setiap kami jemaat yang belum hadir di tempat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, dimanapun mereka hari ini Tuhan, Engkau melindungi menjaga mereka Tuhan, sertai mereka juga Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga buat kota Medan Bapak, buat bangsa ini, buat pemimpin kami dari Wakil Presiden Jokowi beserta pemimpinnya Bapak, juga buat para pemimpin kami kementerian dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapak. Kami berdoa bagi mereka yang mewakili yang dipimpin di bangsa ini Bapak, berkati mereka, biarlah mereka benar takut akan Tuhan Bapak, sehingga Tuhan bangsa ini boleh maju dan bertambah maju Bapak, dan berkati negeri ini dari Sabang hingga Merauke, terutama untuk keamanan Tuhan, untuk kesatuan Bapak. Engkau yang menjaga bangsa ini, Engkau yang melindungi bangsa ini dari Sabang hingga Merauke. Ketentraman menjadi milik bangsa ini, kita Tuhan ada di tengah bangsa ini Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap anak-anakmu yang hari ini lain Kau berkati, baik WL, pemain musik Kau berkati Tuhan, sertai mereka, karena kami tahu apa yang mereka lakukan, maka Tuhan menyediakan upah bagi mereka Tuhan. Selagi mereka masih muda Tuhan, Kau berkati dalam meraih pekerjaan, mengejar cita-cita, bahkan seorang teman jodoh yang sesuai sepadan Kau siapkan bagi mereka. Berkati masa depan anak-anak dan melayani Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah buri-buri, diberkatilah tembok-tembok, dan biarlah orang yang mencintai mendapat sentosa Bapak. Terima kasih, biarlah berkat Yerusalem mengalir bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi gereja kami, bagi kami semua orang-orang percayanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang meninggalkan gereja-Mu, tibakan kami dengan selamat di rumah masing-masing Tuhan. Tapi sebelum pulang, kami terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita di awal-awal bermain. Yang percaya diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat